Apakah Anda bisa mengontrol gerakan pupil mata Anda sesuka hati? Tampaknya itu mustahil dilakukan. Tapi ternyata ada seorang pemuda 23 tahun di Jerman yang dapat mengecilkan dan melebarkan pupil matanya sesuai permintaan, menurut laporan kasus terbaru. Berikut detailnya. Pada mata kita, manusia kebanyakan, terdapat dua otot kecil yang berlawanan, bertindak sebagai dalang setiap pupil mata atau pusat gelap mata. Otot tersebut akan melebarkan atau membesarkan pupil mata di lingkungan gelap untuk membiarkan banyak cahaya masuk, dan otot akan menyempitkannya di lingkungan yang terang untuk membatasi jumlah cahaya yang masuk pupil. Proses ini terjadi secara otomatis ketika Anda memasuki ruangan gelap ataupun ruangan terang. Pupil juga dapat berubah ukuran sebagai respons terhadap faktor lain seperti peningkatan gairah. Menurut penelitian sebelumnya, ada beberapa orang yang bisa mengubah ukuran pupil mereka sendiri dan itu menggunakan metode tidak langsung. Menurut Christoph Strauch, penulis senior studi yang telah dipublikasikan secara online pada 12 Agustus di International Journal of Psychophysiology, sekaligus asisten profesor di Departemen Psikologi Eksperimental di Utrecht University, Belanda, mengatakan, jika seseorang memikirkan matahari, pupil mata akan mengecil, atau memikirkan ruangan gelap, atau berkaitan dengan kalkulasi mental, pupil akan membesar. Peneliti berpikir bahwa mustahil bagi manusia mengubah pupil mata hanya dengan mengontrol otot mata. Namun ternyata ada seorang mahasiswa psikologi di Ulm University di Jerman yang mampu melakukannya. Pemuda yang dalam laporan diidentifikasi dengan DW bercerita kepada Strauch ketika ia berusia 15 atau 16 tahun, ia menyadari bahwa ia bisa mengubah ukuran pupil matanya. Saya menunjukkan kepada seorang teman bahwa saya bisa gemetar dengan bola mata saya dan dia memperhatikan bahwa pupil saya menjadi kecil, kata DW kepada Strauch dan rekan penelitinya di Ulm University. Mengecilkan pupil terasa seperti mencengkram, menegangkan sesuatu, membuatnya lebih besar, terasa seperti melepaskan sepenuhnya, mengendurkan mata, kata DW. Awalnya DW akan mengubah ukuran pupilnya dengan memfokuskan di depan atau di belakang suatu objek. Tapi dengan latihan, dia belajar bagaimana melakukannya tanpa berfokus pada objek. DW memberitahu, untuk mengubah ukuran pupilnya, yang harus ia lakukan hanyalah berkonsentrasi pada mata. Ia tidak perlu membayangkan lingkungan yang terang atau gelap. Itu membuat DW berbeda dari orang lain yang telah menunjukkan kemampuan untuk mengubah ukuran pupilnya, kata Strauch kepada Life Science. Terlebih lagi, DW bisa merasakan otot-otot di pupilnya secara langsung. Setelah melalui serangkaian tes, para peneliti mengkonfirmasi bahwa DW memang memiliki kemampuan langka ini, dan DW mampu mengubah ukuran pupilnya tanpa melalui metode tidak langsung. DW dapat melebarkan pupilnya hingga berdiameter 0,09 inci atau 2,4 mm dan menyempitkannya hingga diameter 0,03 inci atau 0,88 mm. Hingga saat ini, peneliti masih ingin mencari orang lain di luar sana yang memiliki kemampuan ini dan mengatakan bahwa sudah ada beberapa orang, mereka yang percaya memiliki kemampuan super ini, menghubungi para peneliti. Gila, ada 20 cacing yang hidup di dalam mata pria ini. Seorang pria 60 tahun di Suzhou, Provinsi Jiangsu, mencari bantuan medis karena rasa tidak nyaman pada matanya, dan ternyata itu karena cacing parasit. Suzhou Daily melaporkan pada 22 Oktober lalu bahwa Department of Ophthalmology di Rumah Sakit Distrik Suzhou Municipal baru-baru ini mendapatkan kasus khusus. Pasien dengan margawan ini merasakan rasa tidak nyaman pada matanya selama lebih dari setahun. Awalnya ia tidak terlalu memperdulikannya dan baru memeriksakannya setelah kondisinya semakin parah. Xi Ting, wakil kepala dokter dari Departemen of Ophthalmology, mengatakan bahwa ada cacing parasit jenis nematoda penghisap konjungtiva atau nama latinnya Thalassiella calipaeda. Menurut laporan, nematoda ini adalah cacing parasit utama yang biasa ditemukan di konjungtiva mata dan saluran air mata kucing, anjing, dan hewan lainnya. Membutuhkan waktu 15 hingga 20 hari bagi larva parasit untuk berkembang menjadi cacing, menurut Dr. Xi. Setelah ditanya, ternyata Wan tidak memiliki hewan peliharaan di rumah, tapi ia suka beraktivitas di luar ruangan.
Ada kemungkinan ia digigit oleh serangga terbang yang kemungkinan besar menjadi inang dari cacing kawat Calipaeida dan menginfeksinya kematawan, seperti yang dilaporkan dari Weibo. Shiting dan Margo, seorang dokter residen, mengeluarkan hampir 20 ekor cacing nematoda putih dari dalam matawan. Anda bisa melihat parasit cacing putih yang masih bergerak di dalam wadah. Iyuh, kami hanya bisa memberikan cuplikan gambar dari video karena terkait hak cipta. Setelah menjalani operasi, kondisi mata Wan kembali pulih. Dokter mengingatkan bagi pemilik hewan peliharaan untuk lebih memperhatikan kebersihan hewan, terutama seperti parasit nematoda yang bisa menular ke manusia. Ia juga menyarankan pasien yang mengalami gejala seperti penglihatan yang kabur atau rasa tidak nyaman untuk segera mencari bantuan medis. Mata biru biasanya dimiliki oleh orang-orang dari ras Kaukasia. Sangat jarang ditemui orang Indonesia yang memiliki kulit coklat eksotis memiliki mata biru menyala. Namun anggota dari suku Buton penghuni Pulau Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki mata biru yang indah itu. Foto anak-anak Buton dengan mata birunya yang indah diabadikan oleh seorang geologis bernama Korch Noi Pasaribu dan diunggah di akun Instagramnya @geo.rock888. Kepada Nextshark, Pasaribu berkata, "Mereka sangat ramah. Mereka tidak malu untuk difoto." Tapi ternyata warna biru dari mata anak-anak itu disebabkan karena sebuah kondisi langka genetik yang disebut Waardenburg Syndrome. Sindrom ini sangat langka, hanya dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Menurut US National Library Medicine, sindrom Waardenburg adalah kondisi genetik yang menyebabkan gangguan pendengaran dan perubahan warna pada rambut, kulit, dan mata. Orang dengan kondisi ini memiliki mata biru yang sangat pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata biru dan satu mata coklat. Gejala sindrom ini meliputi perubahan penglihatan, perubahan pada warna iris mata, rambut beruban awal sebelum usia 30 tahun, bercak kulit berwarna terang. Hingga saat ini belum ada obat yang bisa mengobati sindrom Waardenburg. Menurut unggahan dalam laman resmi Facebook Discover ASEAN, tidak semua orang suku Buton memiliki mata yang berwarna biru. Sementara itu, sejarah bagaimana sindrom Waardenburg bisa terbentuk secara genetik di tengah suku itu juga masih belum diketahui.